Bapak kali ini akan membantu kalian mengerti modul yang Bapak berikan supaya kalian tidak hanya melihat tulisan tetapi dapat melihat penjelasan dari Bapak. Nah, nanti kalian perhatikan modul kalian ya supaya kalian bisa sejalan dengan video yang Bapak buat, oke? Bapak harap kalian setelah menonton dan membaca itu dituliskan di dalam catatan kalian. Karena minggu depan kita akan melakukan tes formatif 1 melalui materi ini. Jadi, kalian harus mengikuti dengan serius. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti coba tulis dulu, nanti ditanyakan di grup chat. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan main-main, lakukan yang terbaik. Oke? Oke, yang pertama, kita kita kan buka modul kalian dan masing-masing nanti langsung kita jalanin ya. Supaya kalian mengerti apa yang di modulnya seperti itu. Nah, kita akan berawal dari halaman pertama. Nah, yang halaman pertama adalah mengenal Microsoft Word. Kita pakai yang 2010 seperti itu. Nah, kamu tahu nggak Microsoft Word itu apa? Nah, intinya adalah Microsoft Word itu adalah salah satu program pengolah kata. Nah, ini dia. Program pengolah kata. Nah, banyak digunakan sekarang Microsoft. Jadi seiring berkembangnya zaman, ada yang dulu Microsoft 6.0, 7.0, Word 2003, 2007, dan yang kita pelajari 2010. Nah, sebenarnya ada juga 2013, 2000, sama 2016. Tapi kali ini kita akan belajar Microsoft 2010. Oke? Secara fitur-fitur dan tampilannya anak-anak itu hampir sama. Jadi tidak ada yang terlalu yang membedakan. Jadi kalau kalian punya Microsoft Word 2007 itu nggak apa-apa. Jadi hampir sama juga. Oke? Nah, yang sebelum Bapak sampaikan, ini kalau misalkan anak-anak punya komputer atau laptop bisa latihan, tetapi kalau misalkan belum ada jangan dipaksakan. Tinggal nonton video ini secara berulang dan tulis di catatan supaya mengerti, tidak ketinggalan dari teman-temannya yang sudah latihan seperti itu. Nanti kalau ada waktunya, ada laptop dan komputernya, nanti bisa dipraktekin. Oke? Oke. Nah, yang pertama yang kita bahas apa sih fungsi dari apa yang kita pelajari ini, Pak? Oke. Di sini ada dibuat adalah membuat surat bentuk resmi atau tidak resmi. Pastinya kita butuh untuk mengetik. Nah, itu. Yang kedua, membuat skripsi, karya tulis atau makalah. Nah, itu juga digunakan adalah Microsoft Word, termasuk juga buat puisi, kemudian buat surat seperti itu ya. Kemudian nomor 3, membuat tabel dan grafik. Itu ada di dalamnya. Yang keempat, membuat gambar-gambar yang menarik. Yang kelima, membuat laporan dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat atau fungsi dari Microsoft Word ini. Nah, kita masuk ke halaman 2. Di halaman 2 kita akan belajar tentang cara memulai Word. Nah, bagaimana sih kita masuknya ke dalam tampilan Word, Pak? Oke, kita akan bahas. Nah, untuk Microsoft 2010 dan di buku ini, di modul Bapak ini, menggunakan Windows 7. Jadi beda kayak Bapak. Nah, tapi kalian bisa, kita akan bahas bersama. Yang pertama kita klik Start. Ini adalah Start ya. Ini lihat kursor Bapak, ini Start. Nah, setelah itu kalian pilih All Programs. All Programs, kemudian pilih Microsoft Office. Kemudian nanti muncul 2010, langsung klik muncul seperti ini. Tetapi untuk anak-anak yang punya Windows seperti Bapak Windows 10, kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, yang tadi seperti ini yang 2000 yang Windows 7. Tinggal klik ini Start, kemudian ada namanya di sini All Program. Nah, klik All Program, kemudian ada Microsoft. Nanti kamu pilih Microsoft Word. Nah, untuk yang punya Bapak kan beda tuh. Harus cari tuh ini. Start, kemudian kita ya. Kemudian kita cari kan Word itu adalah yang awal hurufnya adalah W, berarti kita cari ke bawah. W berarti Word. Word mana ya, Pak? Nah, ini ada Word. Nah, kalau udah dapat kita langsung klik. Kita klik. Kita tunggu proses bukanya. Nah, ini lagi loading.
Oke. Nah, tampilan awalnya pasti muncul seperti ini. Tinggal kita pilih yang ini nih, yang blank dokumen. Tinggal pilih ini, nanti akan muncul lembar kerja kita. Ayo kita klik. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan dari Word-nya. Oke, ini tampilan awalnya. Kita balik lagi ke dalam modul kita. Nah, di modul kita ya. Beberapa saat kemudian akan tampil lembar kerja Microsoft Word yang masih kosong dengan nama dokumen seperti gambar berikut ini. Namanya dokumen 1. Di mana sih Pak dokumen satunya itu? Kita lihat ya. Ini dia, namanya dokumen 1 nih. Dokumen 1. Oke. Nah, itu sudah tampil ya sesuai dengan yang kita gunakan ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan awal Microsoft Word. Nah, nanti di tampilan awal Microsoft Word kita, tampilannya seperti ini. Jadi ini udah tunjukin keterangannya. Ini namanya title bar. Title bar ini itu tadi dokumen 2. Jadi title itu adalah judul. Nah, kalau misalkan Bapak ganti namanya dokumen ini jadi Pak Giawa, berarti di sini adalah Pak Giawa strip Microsoft Word. Inilah namanya title bar. Nah, kemudian kita beranjak ke tab. Tab ini adalah rangkaian dari beberapa menu. Ini yang tab itu termasuk menu home, file, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Itu adalah tab. Nah, kemudian masuk ke quick access toolbar. Nah, ini di bagian sebelah kiri, paling pojok. Ini gambarnya ya. Kemudian ada yang namanya status bar. Status bar ini nih. Status bar. Nah, di sini dituliskan Word titik 2 sama dengan titik 2 0. Berarti jumlah kata yang kita tulis masih tidak ada. Jadi makanya dia 0 seperti itu. Kemudian ini adalah pengatur tampilan lembar kerja ini. Tampilan kerja, kemudian namanya zoom. Zoomnya. Zoom artinya memperbesar dan memperkecil. Ada yang namanya zoom out dan zoom in. Oke, ini yang namanya adalah minimize the ribbon. Nah, nanti kita coba ya pakai ini ya. Kemudian namanya garis-garis ini yang ada titik-titiknya namanya adalah mistar atau ruler. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu adalah penggaris. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya di samping sini, sudut-sudut ini namanya tombol kotak dialog. Nah, tombol kotak dialog itu ada di sini. Kemudian ada yang namanya grup. Grup ini terdiri misalkan ada tulisan di sini font. Nah, font itu terdiri apa saja sih, Pak? Ada untuk huruf, ada untuk ukuran, ada untuk pewarnaan, itu yang namanya grup. Jadi ada satu-satu tetapi dikumpulkan menjadi satu kelompok. Itu yang namanya grup. Oke? Nah, kita coba lihat ketampilan Word Bapak yang tadi buat ya. Nah, ini yang tadi Bapak bilang adalah apa namanya ini? Quick Access Toolbar. Ini yang namanya Quick Access Toolbar ya. Kemudian ini tadi ada apa namanya ini? Adalah tab. Ada yang tab itu terdiri apa saja? File, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Itu ya. Nah, yang tadi ini kayak penggaris ini apa namanya, Pak? Yang tadi apa bahasa Inggrisnya adalah ruler. Itu ini yang ada titik-titiknya ini loh. Oke, sama yang ini. Oke, yang ini namanya minimize ribbon yang tadi. Nah, minimize ribbon ini misalkan kita klik nih. Nah, itu namanya minimize ribbon. Jadi dia menjadi mengecil, minimize, mini. Nah, makanya jadi tidak muncul. Cara untuk munculkannya itu gimana, Pak? Kita klik ini nih yang gambar ini nih. Oke, klik ini ribbon display option. Kita klik langsung pilih yang terakhir, show tabs and comments. Wah, oke, muncul lagi ya, oke. Kemudian ada yang namanya zoom yang tadi. Nah, zoom berarti memperbesar dan memperkecil. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita ada tombolnya seperti ini, kalian tinggal geser. Geser kiri, geser kanan. Jadi
Kalau misalkan Bapak buat misalkan huruf nih, Giawa, Giawa. Kita buat ya. Nah, ini kita zoom out. Oh, zoom in. Besarin ya. Oke, besarkan. Nah, kalau kita kecilin tinggal geser. Siap. Oke. Jadi nanti kalau Bapak bilang besarin, misalnya latihan, besarin lembar kerjanya, tinggal pakai zoom in dan zoom out. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Jadi kalau misalkan Bapak buat ini, pasti tampilannya seperti ini. Kalau Bapak pencet ini, tampilannya seperti ini. Kalau pencet yang ini, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kalau mau balik lagi gimana, Pak? Pilih yang print layout. Yang tengah-tengah. Oke. Kemudian yang tadi ini yang status bar. Status bar ini adalah tadi kita bilang 0 huruf, Pak, gitu kan. Nah, sekarang karena kita udah buat satu kata, Giawa, makanya muncul satu kata, satu word. One word kan. Misalkan kita tambah ini Pak Giawa. Nah, ini jadi dua kata karena Bapak sudah tambahi di depannya adalah kata Pak. Jadi kehitung 2, 1 dan 2. Begitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya tombol dialog. Ini tombol dialog nih. Kalau misalkan Bapak klik dia, makanya kan muncul secara lengkap bagian di dalamnya. Namanya. Jadi hal-hal ini ternyata dicakup dalam ini, di dalam semua ini. Tetapi kalau misalkan kita buat semua di sini pasti nggak muat. Makanya kita dibuat Microsoft Word-nya namanya ini ya. Makanya tidak tampil semua. Oke. Tapi untuk melihat secara lengkap kita tinggal klik ini pasti muncul semuanya. Begitu ya. Oke, apalagi yang belum Bapak jelaskan? Oke. Yang ini ada yang namanya minimize, maximize, atau close. Nah, di sini berarti minimize berarti apa dong? Mini berarti mengecilkan. Coba Bapak klik ya. Nah, jadi dia mengecilkan. Bentar ya. Jadi mengecil. Nah, ini dia jadi menutup. Nah, ini namanya kan pas Bapak pencet ini langsung tertutup. Nah, ini yang namanya minimize, ini yang namanya kita restore down. Nah, restore down ini berfungsi untuk memperkecil nih. Yang tadi ini menutup lembar kerjanya, tetapi masih tetap dalam aktif. Misalkan ini masih tetap di sini. Tinggal kita mau munculin, tinggal kita masuk ke ini, tinggal kita klik. Nah, kalau ini untuk restore down ini memperkecil. Nah, kalau tadi kan besar tuh sampai semua layar kita ini. Tinggal kita mau memperbesar lagi, kita klik lagi. Maximize. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menutup. Nah, nanti kalau Bapak tutup, kita nggak bisa belajar ya. Jadi, kalau misalkan udah selesai, tinggal diklik ini saja. Oke? Seperti itu ya. Kalau ini nggak ada nih fungsinya, karena ini cuma nama pemilik dari Microsoft Word ini kan yang pemiliknya kan Bapak Giawa, jadi ada namanya di sini. Oke? Oke, jadi harus mengerti ya apa yang tadi Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, nanti ditanyakan di grup ya. Tetap kita ikuti modul kita. Oke, kita lanjut lagi, nak. Nah, yang tadi Bapak bilang, tapi itu ada file, ada home, ada insert, ada page layout. Yang tadi ini loh, anak-anak. Ada file, ada home, ada insert, ada layout, reference, mailing. Itu yang namanya tab. Nah, tab file itu apa sih, Pak? Nah, tab file itu berisi beberapa perintah standar dalam pengoperasian dokumen seperti membuka, menutup file dokumen, menyimpan dokumen, dan mencetak dokumen. Nah, kita coba ya klik filenya. Kita nggak bahas, cuma lihat apa aja di sana. Nah, ada yang namanya ini. Nah, ada new, open, save as, print, dan lain sebagainya. Nah, tadi dibilang ada untuk menyimpan, ada membuat data. Nah, contohnya kita menyimpan ya. Save itu kan bahasa Indonesianya adalah menyimpan. Kita coba klik save. Ini salah satunya ya, contohnya kita pilih di dokumen saja. Oke. Kita tunggu, kita simpan ya. Jadi kita buat Pak Giawa aja ya, Pak Giawa. Kita tinggal save. Nah,
Makanya tadi Bapak bilang di title bar-nya akan berubah menjadi Pak Giawa karena kita tadi udah berubah dari dokumen 1 menjadi Pak Giawa karena filenya sudah Bapak simpan. Oke, masuk lagi ya. Ini salah satu contohnya menyimpan dokumen. Mencetak dokumen tinggal kita pilih tools yang lain yang tadi ya di bawahnya. Kemudian tab home. Tab home itu adalah tombol perintah untuk memformat dokumen. Nah, kita coba masuk ke home-nya. Nah, ini ada yang namanya home. Misalkan kita buat ini nih, Pak Giawa, kita coba hurufnya besar. Tinggal pilih nomor angka-angka ini. Ya, itu untuk memformat dokumen. Jadi kita buat formasi dari tulisan kita. Misalkan, Pak, aku mau buat dia jadi ini dong, tapi kita ini ya. Kita buat jadi merah, Pak. Nah, tinggal buat gini. Karena kita mau mengubah formasinya, formatnya. Misalkan Giawa ini kita buat ini Pak, yang B ini. B ini ngapain sih? Nanti kita bahas ke depan, tapi dia kita klik coba, dia langsung tebal. Jadi ini untuk mengatur semua apa yang ada di dalam uh, Word kita ini ya. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian menu tab insert. Tab insert ini untuk perintah untuk mensisipkan objek seperti pictures, clip art, diagram atau charts, pengaturan halaman dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke insert. Nah, ini tadi dibilang untuk memasukkan gambar, picture, chart, screenshot dan lain-lain ya. Jadi tinggal kita klik ini nanti kita akan mengambil gambar-gambar yang ada di misalkan kita ambil satu ya. Oke, biar anak-anak lihat. Coba semoga ada gambarnya. Oke, semoga kita ambil yang kodok ini. Nah, makanya ada gambar kodok di sini. Itu caranya tinggal masuk insert yang tadi, kita ambil pictures, oke? Itu contohnya. Kemudian tab page layout. Nah, ini berisi tombol perintah untuk pengaturan halaman, pemberian efek tema, format halaman, serta tata letak. Nah, ini di page layout ini yang namanya layout. Di desain ini belum ada di 2010. Jadi ini punya Bapak 2016. Ini tidak apa-apa. Ini enggak terlalu sama. Oke. Ini untuk mengatur seperti yang tadi dibilang. Pengaturan halaman, pemberian efek tema, serta tata letak. Oke. Kemudian tab reference berisi perintah membuat daftar isi, catatan kaki, atau footnote, indeks, dan sebagainya. Kita lihat reference apa sih, yang mana sih Pak? Nah, tinggal kita klik ini dia pengaturannya ya. Pengaturannya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Kemudian namanya tab mailings. Tab mailings ini berisi tombol perintah untuk mengolah surat. Nah, ini dia. Mailing. Ini mengolah surat ya. Ini semua nanti kita gunakan membuat surat, mengolah surat. Kemudian tab review. Tab review ini berisi tombol perintah yang mengatur lembar kerja Microsoft Word meliputi spelling, translate, new comment, proteksi data, dan sebagainya. Kita lihat tab review. Nah, ini yang tadi dibilang ada spelling, ada word count, ada language, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian ada yang namanya tab view. Tab view ini adalah tinggal kita klik aja view. Nah, ini dia tab view. Nah, tab view itu fungsinya apa? Berisi tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran halaman, dan ukuran jendela. Nah, kemudian ada yang namanya grup. Nah, grup ini apa sih, Pak? Grup itu adalah kumpulan dari yang Bapak bilang tadi satu kelompok-kelompok menjadi dikumpulkan menjadi satu ini grup. Ini namanya, ini kan ada view nih. Kelompok ada view, kelompok page movement, kelompok show, kelompok zoom, kelompok window. Nah, makanya setelah kita kumpulin ini semua, ini itu namanya grup. Oke, itu namanya grup. Kemudian quick access toolbar ini. Yang tadi udah sempat. Toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan. Seperti tombol save, undo, dan redo. Nah, dia ini. Ini adalah quick access toolbar, oke? Quick access toolbar. Jadi cepat kita pakai gitu.
Kemudian ada yang namanya tombol kotak dialog. Tadi Bapak udah jelasin. Tombol kotak dialog ini, di sini dia. Anak-anak bisa lihat ini nih, yang kecil toh. Yang kecil ini. Itu namanya tombol dialog. Oke. Tombol kotak dialog. Kemudian minimize the ribbon. Minimize the ribbon yang tadi ini, nak. Ini yang tadi tidak coba loh. Nah, cara buatnya gimana tadi? Masih ingat? Nah, kita klik ini, tinggal diklik show tabs and comment. Nah, muncul lagi ya. Oke, kemudian ada tanda tabulasi. Tanda tabulasi itu di mana? Ini namanya tambah tabulasi. Ini oke. Kemudian Mister atau ruler. Yang tadi Bapak udah jelasin ya. Ini adalah Mister atau ruler. Jadi kayak penggaris yang berada di Word. Ini ada titik-titiknya, angka-angka. Oke ya. Kemudian ada yang namanya zoom level. Bagian yang berisi tombol-tombol untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Yang tadi ya nak ya, ada untuk memperbesar, memperkecil, membesar, kecil. Oke, itu. Kemudian pengaturan tampilan lembar kerja, berisi deretan tombol perintah untuk mengatur tampilan lembar kerja dokumen. Nah, tampilan itu yang namanya ini loh nak. Yang tiga ini nih. Yang tadi Bapak udah contohkan ya. Ini yang namanya read mode, ini print layout, ini web layout. Oke? Kemudian yang namanya status bar. Status bar ini berisi informasi tentang halaman yang sedang aktif, seperti nomor urutan halaman dan jumlah halaman. Nah, ini yang namanya tadi Bapak bilang, status bar. Kalau misalkan ini ada page 1 of 1. Nah, itu adalah halaman pertama dari 2. Semisal Bapak buat halaman satu lagi, ya. Nah, kan kita udah punya 20 halaman nih, 2 halaman. Ini halaman pertama, ini halaman ada nih pemisahnya nak ya. Ini halaman 2. Makanya ada page 2 of 2. Nah, berarti kita udah punya 2 halaman. Terus berapa kata Pak yang kita tuliskan sekarang? Ada 2 kata. Hah? 2 kata. Nah, namanya adalah Pak dan Giawa. Jadi hitungnya 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu sampai itu aja dulu yang akan kita bahas. Kalian nanti catat mana yang penting supaya di minggu depan kita akan tes formatif 1 kalian bisa mengerti dan nilainya bagus. Oke? Cara yang tadi kita bahas secara cepat. Yang pertama, fungsi dari Microsoft Word itu apa? Kemudian cara memulainya di Windows 7 atau di Word 2010 gimana? Ini cara-caranya, jangan lupa. Start all program, Office, Microsoft Word. Tampil gini, kemudian di sini, oke. Kemudian ini tampilan Word-nya. Ini adalah sudah lengkap. Nanti kalau Bapak minta tunjuk, ini Bapak cuma ambil toolbar ini misalnya ya. Nanti ini tools apa? Nanti kalian jawab. Harus tahu, oke? Kemudian ini lambang apa yang ada persanannya tambah-tambah adalah zoom. Harus tahu ya. Harus tahu. Kalau nggak sempat gambar, harus tahu. Jadi harus kalau sebelum pertemuan minggu depan kalian harus pelajari supaya waktu kita Bapak nanti review kalian harus bisa dan bisa kita melakukan tes formatif dengan baik. Bapak hanya mau mengetahui sejauh apa pengetahuan dan pemahaman kalian. Ini ada tab-tab, ini juga nanti dibahas. Misalkan Bapak bilang nanti, tab yang berisi tombol perintah yang menyisipkan objek seperti pictures, clip art, diagram, dan chart itu apa? Nah, jawabnya adalah tab insert. Nah, gitu. Oke. Kemudian, misalkan Bapak tanya, tombol standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan adalah, arti jawabnya adalah quick access toolbar. Oke, coba nanti Bapak tunjukin gambarnya misalkan gini. Gambar yang ini. Yang ini disebut juga dengan tools apa? Tools tombol kotak dialog. Tools ini yang kayak kecil panah ini, toolsnya apa? Minimize the ribbon. Oke, jadi dipelajari ya. Ini nanti yang mengatur konfigurasi Word ini tidak termasuk ya. Ini tidak ikut. Oke, tinggal sampai di status bar. Oke, cuma itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Oke,
Ingat kalau misalkan ada laptop komputer bapaknya bisa dilatih, tapi kalau belum ada, tidak apa-apa, tinggal ditonton videonya ini, kemudian belajar modul supaya kalian tidak ketinggalan teman-teman dan dapat mendapatkan hasil belajar yang baik. Oke, semangat.